Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin atau sering dipanggil teman-teman sebagai Arifin. Nah, saya mahasiswa Prodi Manajemen semester 5, di mana pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas dari Ibu Arya selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, saya mendapatkan tugas untuk memaparkan materi tentang integrasi aspek-aspek kelayakan dalam studi kelayakan bisnis. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke bahas pokok pembahasannya. Ya. Oke, untuk di slide pertama, pada bagian pendahuluan itu apa sih pentingnya kita belajar studi kelayakan bisnis? Pada di slide itu dijelaskan bahwasannya studi kelayakan adalah analisis menyeluruh untuk menentukan apakah suatu proyek atau bisnis itu dapat layak dijalankan secara efisiensi. Nah, di sini baik dari segi ekonomi, teknis atau maupun itu dari segi sosial. Nah, di sini studi kelayakan bisnis adalah tahap yang sangat krusial, teman-teman, yang dimana dapat menentukan atau menjembatani ide dan realisasi investasi. Nah, terus juga pada kalimat selanjutnya di situ diterangkan bahwasanya studi kelayakan adalah peta jalan yang menunjukkan potensi keberhasilan atau kegagalan sebelum sumber daya yang bisa dialokasikan. Nah, untuk tujuannya di situ, tujuan utama dari studi ini adalah untuk menghindari resiko kerugian yang besar. Nah, sebelum kita mulai bisnis itu kan harusnya ada studi kelayakan bisnis untuk meminimalisir resiko kegagalan dalam bisnis tersebut, teman-teman. Mungkin untuk slide selanjutnya ya. Di sini aspek pasar dan pemasaran, teman-teman. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, analisis permintaan. Yang kedua, segmentasi dan kompetensi. Yang terakhir ada tren pasar. Untuk analisis permintaan tersebut meliputi menilai ukuran pasar, potensi pertumbuhan dan elastisitas harga produk atau jasa yang ditawarkan. Ini bisa diumpamakan seperti kita melihat harga dari kompetitor itu berapa, atau nanti kita bakal mengeluarkan produk itu dengan harga jual yang berapa. Nah, untuk yang segmentasi dan kompetensi ini adalah menganalisis kompetitor utama dan menentukan unique selling proposition, di mana unique selling proposition ini intinya itu kayak produk kita yang bakal kita launching nanti itu memiliki nilai lebih yang bisa menarik minat pelanggan gitu. Nah, untuk tren pasar di sini kita tidak bisa menutup mata atas perkembangan zaman teknologi dan apa yang mungkin jadi tren di media sosial, di mana dengan kita agak terbuka dengan tren pasar yang sedang berjalan itu dapat mendukung keberhasilan bisnis kita. Terus di sini ada aspek teknis dan teknologi. Di sini dibagi 4, teman-teman. Yang pertama ada pemilihan teknologi, yang kedua pengujian prototipe, dan ketiga ketersediaan sumber daya, dan yang terakhir adalah analisis hambatan. Nah, di situ pemilihan teknologi ditujukan untuk mengevaluasi opsi teknologi berdasarkan kesesuaian biaya dan dukungan jangka panjang. Jadi kita dalam studi kelayakan bisnis itu kita juga harus merencanakan, menyesuaikan budget kita dalam membeli alat produksinya, teman-teman. Diutamakan barang yang sangat krusial yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam tahap produksi tersebut dengan memikirkan kapasitas biaya yang kita punya. Nah, di situ ada pengujian prototipe juga, di mana tujuannya adalah membangun dan menguji prototipe untuk memverifikasi performa dan integrasi komponen. Dimana di situ mungkin ya bisa diumpamakan kita harus dapat memilih, walaupun dengan budget yang pas-pasan gitu, kita bisa mencari produk buat produksinya nanti itu yang bagus gitu, enggak yang asal pilih. Terus ketersediaan sumber daya, di mana inventarisasi perangkat keras, personel dan keahlian yang dibutuhkan untuk pelaksanaan teknis. Dan yang terakhir ada analisis hambatan, di mana
Identifikasi risiko, teknis dan batasan yang dapat menghalangi implementasi atau skala. Jadi kita setelah berjalannya tahap produksi itu juga kita harus terus melaksanakan analisis hambatan teman-teman. Di mana bergunanya nanti untuk melihat ini kurangnya di mana dan apa yang harus diperbaiki. Oke, untuk slide selanjutnya ada aspek operasional dan tata letak. Maaf, typo dikit. Aspek operasional berkaitan dengan bagaimana proses harian akan dijalankan secara efisien. Ini mencakup perencanaan produksi, logistik, dan desain fasilitas fisik. Nah, fokus utama materi pada kali ini yaitu tentang operasional. Nah, di situ yang pertama perencanaan kapasitas produksi yang meliputi memastikan fasilitas dapat memenuhi permintaan pasar. Jadi dalam kita memasarkan produk kita juga harus menyesuaikan sama menyesuaikan sama kapasitas yang dapat kita produksi biar kita juga dapat memuaskan pelanggan. Terus analisis alur kerja, workflow, di mana identifikasi dan eliminasi hambatan. Terus yang ketiga tata letak fasilitas atau sering dikenal sebagai layout. Yang dimaksud di sini adalah desain fisik yang meminimalkan waktu dan biaya pergerakan. Terus yang terakhir di situ kesiapan supply chain, di mana evaluasi pemasok dan rantai distribusi yang handal. Oke. Dalam aspek keuangan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu untuk mengukur profitabilitas atau keuntungan yang mungkin kita dapat nanti. Nah, di situ kelayakan keuangan adalah inti dari studi kelayakan, mengubah semua data non moneter menjadi angka yang menunjukkan potensi profitabilitas dan solvabilitas proyek. Aspek ini menjawab pertanyaan apakah proyek ini akan menghasilkan uang. Tentu saja kalau kita dapat merencanakan studi kelayakan bisnis dengan baik, pasti bakal memperoleh banyak profit dan keuntungan. Itu yang pertama, ada RQI, di mana estimasi pengambilan investasi yang realistis sebanyak 15%. Dan di situ ada kebutuhan modal yang udah meliputi perhitungan modal kerja dan investasi awal yang diperlukan sejumlah 2,5 miliar dolar. Terus untuk rentang waktunya di situ playback period, itu jangka waktu yang mungkin nanti kita butuhkan untuk mendapatkan profit, di situ ada 4 tahun. Nah, untuk rasio keuangannya sendiri ada keseimbangan antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Dalam analisis keuangan, kami menggunakan indikator utama seperti net present value atau bisa disebut sebagai NPV, dan juga ada internal rate of return atau IRR. Nah, untuk lebih panjangnya mungkin nanti kita jelaskan dari waktu. Terus lanjut aja ke aspek manajemen dan organisasi. Bahkan dengan ide yang brilian dan modal yang cukup, proyek dapat gagal tanpa tim manajemen yang kompeten dan struktur organisasi yang solid, teman-teman. Jadi aspek ini fokus pada sumber daya manusia dan tata kelola perusahaan, di mana di situ ada yang pertama kompetensi tim, yaitu mengevaluasi keahlian, pengalaman, dan rekam jejak tim inti. Jadi kita harus tahu juga kayak kapasitas tim dari tim yang kita punya itu juga seberapa, dan melakukan pelatihan untuk mengembangkan skill-skill dari mereka. Terus juga ada sistem pengendalian, di mana membangun mekanisme pengawasan untuk mitigasi risiko internal. Jadi untuk meminimalis risiko, kita juga harus sering melaksanakan sistem pengendalian seperti pengawasan gitu. Jadi biar kita juga tahu kurangnya dari tim kita tuh apa dan bisa lebih cepat untuk memperbaikinya. Terus ada struktur organisasi, yaitu merancang hierarki yang jelas dan alur komunikasi yang efisien. Jadi kayak dari
top manajer sampai bawahan itu kita harus atur sedemikian mungkin biar kita dapat melaksanakan organisasi tersebut dengan baik dan efisien. Terus yang terakhir ada rencana SDM. Rencana SDM di sini meliputi strategi perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Nah, dalam perekrutan di sini mungkin nanti dari pihak HRD ada bidang khusus di dalamnya. Terus pelatihan mungkin ada program dari perusahaan yang mungkin nanti kita bakal laksanakan. Terus ada aspek hukum dan regulasi. Aspek hukum di sini memastikan proyek beroperasi dalam kerangka legal yang benar. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan denda besar, penutupan proyek atau tuntutan hukum yang sepenuhnya menghapus kelayakan keuangan. Nah, yang pertama tentunya sebelum kita mulai bisnis kita juga harus mempunyai perizinan usaha. Dan itu meliputi memastikan semua izin operasional, lingkungan, dan bangunan yang telah diamankan. Jadi sebelum kita melakukan usaha atau bisnis, kita harus melewati step yang pertama itu. Terus ada juga kepatuhan regulasi, di mana sebagai seorang bisnismen atau pengusaha, kita juga harus mematuhi standar industri, regulasi ketenagakerjaan, dan peraturan daerah yang berlaku. Terus yang terakhir, mitigasi rasio hukum. Nah, di situ kita juga harus menganalisis potensi sengketa kontrak terkait intelektual dan tuntutan konsumen. Dukungan dari pemerintah dan pemahaman mendalam tentang laskar yuridis adalah komponen penting dari aspek ini. Terus pada slide berikutnya di situ ada integrasi dan sinergi antar aspek, di mana keberhasilan studi kelayakan bisnis terletak pada integrasi, bukan hanya penjumlahan. Dari setiap aspek keputusan bisnis itu ada satu aspek yang harus divalidasi dan didukung oleh hasil analisis aspek lainnya. Contohnya yang pertama ada pasar dan teknis, dimana di poin itu permintaan pasar yang tinggi harus didukung oleh kapasitas produksi dan teknologi yang memadai. Jadi kita juga balik lagi pada poin yang sebelumnya, kita juga harus menyesuaikan sama internal dari perusahaan kita. Demi apa? Demi menjaga kepuasan konsumen dan kepercayaan konsumen kepada kita. Terus yang kedua di situ ada teknis keuangan, di mana biaya teknologi yang canggih atau dalam kurung itu teknis harus dapat ditutupi oleh proyeksi pendapatan keuangan. Terus yang ketiga ada manajemen dan hukum. Struktur organisasi atau sering kita kenal dengan manajemen harus dirancang mematuhi semua regulasi ketenagakerjaan dan tata kelola hukum. Nah, fungsinya di sini supaya bisnis kita dapat berjalan dengan lancar dan mungkin nanti dapat melindungi bisnis kita secara hukum kalau semuanya ada masalah-masalah yang berkelanjutan di masa depan. Terus yang terakhir di situ operasional dan keuangan. Efisiensi operasional akan secara langsung mempengaruhi biaya produksi dan margin keuntungan. Jadi mau kayak apapun kita, mau seberkembang apapun kita juga tetap harus mengefisiensi dalam tahap produksi atau operasional itu demi memperbanyak keuntungan teman-teman. Jadi kayak kita berusaha kan, jadi pengusaha kan pastinya pengen keuntungan yang lebih. Jadi untuk mencapai itu kita harus melewati poin yang keempat, yaitu efisiensi operasional yang sangat efisien. Oke, mungkin ini slide terakhir dari saya tentang kesimpulan dan rekomendasi strategis. Studi kelayakan bisnis yang terintegrasi menghasilkan keputusan bisnis yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Ini adalah alat strategis berharga, bukan sekedar tugas birokrasi. Terus gambaran menyeluruh itu dijelaskan bahwasanya integrasi aspek memberikan pandangan 360 derajat terhadap risiko dan peluang, menghindari bias yang hanya fokus pada satu area, misalnya hanya keuangan.
Karena menilaikan bisnis itu bukan cuma tentang uang, ada juga seperti yang di slide tadi tuh ada SDM dan menilai kompetitor-kompetitor yang ada di luar perusahaan. Terus juga keputusan berbasis data, di mana rekomendasi strategis yang dihasilkan didukung oleh data pasar, teknis dan keuangan yang terverifikasi. Jadi kita juga perlu pada poin kedua ini demi untuk kelancaran dan keberlanjutan bisnis yang kita jalani. Terus yang terakhir ada fondasi berkelanjutan, di mana proyek yang dinyatakan layak secara komprehensif memiliki peluang sukses yang jauh lebih tinggi dan dapat bertahan dalam jangka panjang. Terus udah ya, mungkin segitu saja dari kami. Tentunya untuk Kak Rifkinya jadi apa ya, jadi orang yang memvideo jadi gak bisa ikut ke dalam frame teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan, kalau ada salah kata yang mungkin kurang lengkap atau penjelasan yang kurang lengkap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.